wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan kembali menemui kita. Ramadan kembali menyapa kita. Artinya doa-doa kita selama ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dipertemukan bulan suci Ramadan. Kenapa kita senantiasa merindukan bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan itu, Pak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu taubat. Bahkan di bulan suci Ramadan, Pak Ibu, amal-amal ibadah yang kita kerjakan diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Masya Allah. Jadi kalau celengan itu lari-lari di depan tak, wah, itu kesempatan diisi. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun amal-amal ibadah, amal-amal kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Ini kesempatan besar. Yang kedua, di bulan suci Ramadan, diamnya orang yang berpuasa, bayangkan, diamnya kita sekaligus tidurnya kita dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah yang berpahala besar. Luar biasa diamnya, tidurnya, tapi janganlah tidur terus. Di bulan suci Ramadan ini ada satu kewajiban yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita laksanakan, yaitu puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu senantiasa bertakwa. Jadi puasa itu, Pak, membentuk kita, menggembleng kita agar kita senantiasa tampil sebagai manusia-manusia yang muttaqun, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma minta maaf, Pak, di bulan suci Ramadan biasanya banyak orang yang bersemangat berpuasa, menggebu-gebu berpuasa, tapi terkadang perintah salat gampang ditinggalkan. Wah, ini tidak benar. Yang puasa, mengeluarkan zakat, tapi kadang salat begitu mudah ditinggalkan. Padahal Rasulullah pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasir.
Kata Rasulullah SAW, amal perbuatan manusia yang pertama kali diperiksa oleh Allah di hari kiamat kelak adalah sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, tapi sholat. Nah, jika saat diperiksa nilai sholat seorang hamba didapati baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Itu. Tapi sebaliknya, jika saat diperiksa nilai sholat seorang hamba didapati tidak baik, maka ia akan merugi dan sesat. Itu. Jadi lewat hadis ini Rasulullah sudah memberikan isyarat kepada kita bahwa di hari kiamat kelak amal perbuatan manusia yang pertama kali diperiksa oleh Allah adalah sholat. Jika saat diperiksa nilai sholat seorang hamba didapati baik, maka ia menjadi jaminan bahwa amal-amal ibadah yang lain pun ikut baik. Jadi puasa kita baik, zakat kita baik, haji kita haji mabrur. Jika dia memang demikian, maka insya Allah hamba tersebut langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa ada lagi proses pemeriksaan lebih lanjut. Ini hebatnya salat. Jadi hadirin hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan memperbanyak bekal di bulan suci Ramadan. Kenapa Pak Ustaz? Kenapa Pak Imam? Ini Pemda, Pak. Pemda, perkampungan Pemda. Bukan kampung kita. Bukan, kita cuma merantau di sini. Berapa lama? 50 tahun rasa-rasanya Pak, tidak lama. 60 tahun tidak terasa. 70 cepat berlalu. Seorang perantau kalau tidak ada bekal kamu bawa pulang, mengerikan. Mengerikan. Ya, jadi kita ini semua harus pulang. Tidak ada yang tidak pulang. Perantau itu pulang. Kalau kita pulang, siapa yang mengantar kita? Kata Rasulullah, yatba'ul mayyiti thalatha. Jika anak cucu Nabi Adam meninggal, hanya 3 yang mengantar. Yang pertama mengantar keluarga. Yang kedua, harta. Yang ketiga, amal-amal ibadah. Ternyata 2 dari 3 ini Pak pulang. Kembali. Siapa yang kembali? Keluarga. Tidak ada satupun keluarga, Pak Ibu, yang mau menemani kita bermalam pertama di dalam kubur. Oh, tidak ada, Pak. Istri konon pernah berjanji sehidup semati di bawah pohon Kamboja. Tidak ada itu, Pak. Paling dia hanya berkata kalau jenazah mau dimasukkan ke dalam kubur, cukup sampai di sini Pak, aku menyertai. Sekarang aku ingin pulang ke rumah untuk mengurusi harta dan anak-anak yang engkau tinggalkan. Manalah tahu 2, 3, 4 bulan ke depan sudah ada yang menunggu mau melamarku. Harta, apalagi harta, Pak. Mungkin ratusan mobil pelayat mengantar kita ke kuburan. Boleh jadi keranda diusung oleh pasukan kehormatan karena latar belakang kita militer umpamanya. 3 truk karangan bunga dipajang di halaman-halaman rumah dan di pinggir-pinggir pagar tetangga. Setelah jenazah mau dimasukkan ke dalam kubur pun, kadang-kadang diiringi beberapa kali tembakan salvo. Tapi ingat Pak Ibu, setelah pemakaman selesai, maka selesailah sudah. Pulanglah yang pulang, tinggallah yang tinggal. Ratusan mobil yang mengantar tadi masuk ke garasi masing-masing. Pasukan keselamatan kembali ke baraknya. 3 truk karangan bunga tinggal jadi onggokan sampah. Tembakan salvo beberapa kali Pak Ibu tidak membuat mungkar dan nakir mengundurkan diri mengajukan pertanyaan kepada kita.
Kalau pertanyaannya man rabbuka, mungkin bapak-bapak bilang, oh gampang. Man nabiyuka, mudah. Tapi ingat Pak Ibu, surat Yasin sudah menjelaskan kepada kita. Ibu-ibu semua hafal itu. Kenapa tiap malam Jumat ibu-ibu baca? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, minta maaf, tidak disebutkan di malam Jumat, di malam Selasa, di malam Rabu, tapi di malam hari. Fasfaha maghfurullah, maka esok paginya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bunyinya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutmu dikunci oleh Allah, karena mulutmu di masa hidupmu pandai kamu membelitkan kata-kata, pandai berbohong, suka memfitnah, mengadu domba, menjelek-jelekkan sahabatnya sendiri. Opat di luar, pancung di dalam. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Ucapannya santun, tapi perbuatannya munafikun. Hati-hati. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan suci Ramadan ini permantap imanta, perkuat akidata. Kenapa? Sekarang ini Pak, banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Ya, di Makassar, di Manggala kadang-kadang ada kejadian yang aneh-aneh. Mungkin masih ingat tahun lalu kayaknya di waktu banjir melanda Manggala, banjir melanda Tambang Apa. Waktu itu kan tiba-tiba muncul buaya, ditangkap oleh damkar. Celakanya ada yang mengaku itu adalah neneknya. Astagfirullah. Viral itu. Nenek, dari mana lagi nenekmu itu? Nah, buaya itu buaya lepas. Coba. Nenek, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Masa buaya mengaku nenek? Celakanya ada yang bawa kangi pisang. Setahu saya Pak, sebuas-buasnya buaya tidak pernah makan pisang. Aneh-aneh sekali. Dibawa lagi ke Cimory, didatangkan lagi pawang, disuap lagi nasuliku, diterkam tangannya ini pawang patah-patah. Dibawa ke rumah sakit 40 juta. Kenapa? Tidak ada BPJS-nya. Astagfirullah. Tapi minta maaf Pak, setiap ciptaan Allah itu pasti ada manfaatnya. Termasuk buaya. Buaya itu perlu dicontoh. Ada juga perlu dicontoh di situ. Apa yang mau dicontoh buaya, Ustaz? Buaya adalah makhluk yang paling setia kepada pasangannya. Buaya tidak pernah selingkuh sepanjang masih berada di dalam air. Tapi kalau sudah naik ke darat, wah, di sini juga banyak buaya darat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat itu penentu Pak, diterima tidaknya amal-amal ibadah kita yang lain. Jadi jangan hanya setakat diutamakan puasa, diutamakan zakat, haji, tapi salat diabaikan. Oh, itu tidak betul. Jadi perbaiki salat Pak, karena salatlah yang menentukan diterima tidaknya puasa kita, diterima tidaknya zakat kita, haji kita. Kalau salat rusak, maka rusaklah semua. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, minta maaf Pak, satu-satunya amal ibadah yang dititahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tanpa melalui Jibril hanya salat. Puasa lewat Jibril, zakat Jibril, haji Jibril, tapi salat Nabi kita Muhammad diundang langsung oleh Allah melalui perjalanan Isra Mi'raj
semata-mata menerima perintah salat 5 kali sehari semalam. Jadi perbaiki salat. Kalau mau iman kita, ketakwaan kita senantiasa meningkat, maka perbaiki salat. Kenapa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mampu mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan munkar. Hanya setakat ini saja Pak yang saya sampaikan, karena ini adalah puasa pertama kita. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan segala amal-amal ibadah, amal-amal kebajikan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Insyaallah kita semua adalah calon-calon penghuni syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.